Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang masih dicurahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman dan nikmat bisa taufik, ya, nikmat taufik bisa membuat kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, dan juga taufik Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kita bisa duduk bermajelis, karena tidak semua orang mendapatkan taufik duduk bermajelis di masjidnya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam sebab dan alasan. Nah, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bermajelis di masjid Allah sebagaimana hadis yang tadi pagi kita baca, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ya. Jadi Rasulullah SAW sabda, tidaklah satu kaum berkumpul di masjid, di salah satu masjid, ya, di antara masjid-masjid Allah, atau di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, mereka membaca Al-Quran, ya, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka bertadarus, ya, kecuali mereka akan mendapatkan 4 keutamaan. Ya. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepada mereka ketentraman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diliputi oleh rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa haffathumul malaikah, ya, mereka dikelilingi dan dilindungi oleh malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya, dan mereka wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebutkan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya, yaitu di hadapan para malaikat. Selain itu, bermajelis ilmu merupakan salah satu cara yang mudah, ya, untuk mendapatkan sebab masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hadis yang sama sebelumnya Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan suatu perjalanan, ya, yang dia maksudkan untuk belajar, ya, maka Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Ya. Nah, dalam hadis itu baru melakukan perjalanan saja. Ya.
Tidak disebutkan sampai dia paham ilmunya atau sampai dia hafal ilmunya. Dia baru berusaha pergi bermajlis, pergi mendatangi majlis. Itu sudah menjadi salah satu sebab dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya untuk menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Nah, inilah keutamaan-keutamaan majelis ilmu yang sebagian besar kaum muslimin ada yang menyepelekannya, bahkan ada yang melalaikannya. Tentu mereka akan mendapatkan kerugian. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka kita bersyukur diberi taufik oleh Allah untuk bermajelis pada malam hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Nah, kita akan melanjutkan kembali salah satu peristiwa sejarah yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ketika mereka berdakwah memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mereka menyebarkan agama yang mulia ini, mereka menghadapi sebuah peristiwa, yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah, pada tahun ke-6 Hijriah, yaitu Ghazwatu Bani Al-Mustaliq atau yang biasa disebut dengan Ghazwatu Al-Muraisi', Ghazwatul Muraisi'. Baik. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab beliau Ar-Rahiq Al-Maktum, Ar-Rahiq Al-Maktum memberikan prolog atau mukaddimah tentang perang ini, walaupun perang ini tidak terjadi dalam waktu yang lama, tetapi terjadi banyak peristiwa-peristiwa penting dalam perang Bani Al-Mustaliq. Baik. Pertama yang kita sebutkan lalu adalah daurul munafiqin qabla ghazwati Banil Mustaliq. Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik sebelum perang Bani Al-Mustaliq ini dimulai. Di mana mereka membuat makar, membuat tipu daya. Kita baca dulu. Kita baca dari awal lagi supaya bersambung ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, qaddamna miraran anna Abdullah ibn Ubay kana yahniqu al-islam wal muslimin wa la siyama ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hanaqan shadidan li'anna al-Ausa wal Khazraja kanu qad ittafaqu ala siyadatihi wa kanu yunadhimuna lahu al-khirza. Liyutawijuhu idh dakhala fihimul Islam fasarafahum an ibni Ubay kana yara anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi istalabahu mulkahu wa qad dhahara hanaquhu hadha wa tuhriquhu منذ بداية الهجرة قبل أن يتظاهر بالإسلام وبعد أن تظاهر به. ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على حمار ليعود سعد بن عبادة فمر بمجلس فيه عبد الله بن أبي فخمر ابن أبي أنفه وقال لا تغبروا علينا
Walamma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal majlisil Qur'an qala ijlis fi baitika wa la taghushuna fi majlisina. Wa hadha qabla an yatadhahara bil Islam. Walamma tadhahara bihi ba'da Badrin lam yazal illa aduwan lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa lam yakun yufakkiru illa fi tashtitil mujtama' al-islami wa tauhini kalimatil Islam. Wa kana yuwali a'da'ahu. Wa qad tadakhala fi amri bani Qainuqa kama dzakarna. Wa kadzalika jaa'a fi ghazwati Uhud min asy-syarri wal ghadri wat tafriqi bainal muslimin. Wa itharatil irtibaki wal fawda fi sufufihim bima madha. Ya, sampai situ kita baca dulu ya. Beberapa pekan yang lalu ya, sebelum Idul Adha ya. Jadi beliau menggambarkan kembali tentang Abdullah bin Ubay bin Salul ya, tokoh kaum munafikin dan apa yang dia lakukan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap agama Islam dan terhadap kaum mukminin ya. Beberapa contohnya, baik ketika dia masih belum menampakkan keislaman ya, atau belum mengaku menjadi muslim, atau setelah dia mengaku menjadi muslim ya, karena dia masuk Islam tapi pura-pura ya. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an ya. Dan apa yang dia lakukan selalu membuat kekacauan dalam masyarakat Islam di Madinah ketika itu, selalu mencari masalah ya. Dan selalu membantu orang yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ingin menyerang kaum muslimin ya, seperti yang terjadi pada perang Uhud ya, atau Bani Qainuqa ya. Dia yang menjadi menjadi provokator ketika terjadi perang Bani Qainuqa. Dan ketika perang Uhud ya, dia sengaja menarik diri dan pasukannya sebanyak 300 personel ya, di tengah jalan lagi ya. Di tengah jalan mereka menarik diri mundur ya. Itu menyebabkan terjadinya ketegangan di antara pasukan kaum muslimin. Nah, itu yang disebutkan. Kemudian beliau mengatakan, wa kana min syiddati makri hadzal munafiqi wa khida'ihi bil mu'minin annahu kana ba'da at-tadhahuri bil Islam yaqumu kulla jum'atin hina yajlisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khutbah fayaqulu hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurikum akramakumullahu wa a'azzakum bihi fansuruhu wa azzaruhu wasma'u lahu wa ati'u thumma yajlis fayaqumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yakhutub. Wa kana min waqahati hadzal munafiq annahu qama fi yaumil jum'ah allati ba'da Uhud ma'a martakabahu min asy-syarri wal ghadri asy-syani' qama liyaqula ma kana yaqulu min qabl fa akhadha al-muslimuna bi thiyabihi min nawahihi wa qalu lahu ijlis ay adu Allah lasta lidzalika bi ahlin wa qad sana'ta ma sana'ta fa kharaja yatakhatta riqaban nas wa huwa yaqul wallahi la ka'annama qultu bi jara'in an qumtu ushaddidu amrahu falaqiyahu rajulun min al-ansar bi babil masjid faqala wailak irji yastaghfiru laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi ma abtaghi an yastaghfira li. Wa kanat lahu ittisalatun bi Bani Nadir yu'amiru ma'ahum diddal muslimin hatta qala lahum la in akhrajtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum. Wa kadzalika fa'ala huwa wa ashabu fi ghazwatil ahzab min itharatil qalaq wal ittirab wa ilqa'ir ra' wa dahsyati fi qulubil mu'minin ma qad qassallahu ta'ala fi suratil ahzab wa idh yaqulul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura ila qauli ta'ala yahsabuna al ahzaba lam yadhhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ya. Dan adalah di antara tipu daya yang sangat keras yang dilakukan oleh orang munafik ini
ya, wa khida'ihi bil mu'minin, ya, dan tipu dayanya kepada kaum muslimin, bahwasanya dia setelah mengaku masuk Islam, menampakkan keislamannya, dia berdiri setiap salat Jumat, ya, ketika Rasulullah SAW duduk untuk berkhutbah. Ya. Jadi dia punya punya inisiatif, ya, ketika Rasulullah SAW duduk di atas mimbar, ya, mau berkhutbah, ya, apa katanya? Dia pidato duluan, ya. Artinya dia tidak mau ketinggalan untuk terlihat berpidato di depan kaum muslimin, ya. Ya, sebelum Rasulullah berkhutbah, dia duluan yang bicara. Ya. Apa katanya? Ya. Dia memuji-muji Rasulullah SAW di sini. Apa? Dia mengatakan, ini Rasulullah SAW ada di hadapan kalian. Ya. Akramakumullahu wa azzakum bihi. Ya. Allah memuliakan kalian dengannya dan meninggikan kalian dengannya. Ya. Maka hendaklah kalian menolongnya, ya, melindunginya, mendengarnya, mentaatinya. Ya, kemudian dia duduk. Baru Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah. Jadi dia pidato duluan di hadapan kaum muslimin. Ya. Isi pidatonya bagus. Ya, isi pidatonya bagus. Menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa salah satu sebab Allah memuliakan kaum muslimin adalah diutusnya Nabi SAW kepada kaum muslimin atau kepada manusia, ya. Dan kaum muslimin dimuliakan karena beriman kepada Rasulullah SAW. Maka kewajiban kaum muslimin adalah menolong, melindungi, mendengar, taat kepada Nabi SAW. Akan tetapi, ya, wa kana fi waqahati hadzal munafiq annahu qama fi yaumil jum'ah allati ba'da Uhud. Ya. Dan di antara waqah itu sikap keras kepala, tidak tidak peduli atau sejenis itulah. Nah. Ya, orang yang muka tembok bahasa kita, ya. Ya. Waqahah, dia tidak punya rasa malu. Setelah perang Uhud, ya. Dan kita tahu apa yang dia lakukan ketika perang Uhud. Dia membuat kaum muslimin gelisah, ya, bahkan membuat kaum muslimin hampir jatuh mentalnya karena dia menarik 300 orang temannya itu, ya. Dan sengaja dilakukan. Dia sengaja melakukan itu untuk menjatuhkan mental kaum muslimin, ya. Menjatuhkan mental pasukan, ya. Jadi ketika dia sudah melakukan hal tersebut, dia mau pidato lagi di hadapan kaum muslimin. Dan isi pidatonya sama dengan yang tadi itu. Dia suruh kaum muslimin taat kepada Rasul. Dia suruh kaum muslimin mendengar, menolong, membantu Nabi, melindungi Nabi. Dia suruh. Padahal dia sendiri ingin menghancurkan Nabi. Kabur. Ya, di saat-saat yang sangat genting, dia sengaja kabur untuk membuat pasukannya Rasulullah SAW jatuh mentalnya. Ya. Akan tetapi ketika dia mau berdiri, ya, dia tidak diberi kesempatan lagi. Ya. Qama liyaqula ma kana yaqulu min qabl fa akhadha al-muslimuna bi thiyabihi. Ya. Jadi dia mau berdiri lagi seperti sebelum perang Uhud. Dia mau pidato sebelum Nabi berkhutbah. Nah, isi pidatonya yang dia mau katakan sama seperti sebelum Uhud itu, ya, isinya tadi.
menjelaskan kepada kaum muslimin tentang kewajiban taat kepada Nabi, melindungi dan membantu Nabi. Tapi kaum muslimin sudah tidak percaya sama dia. Ya. Maka jamaah yang lain menarik dia punya jubah. Dan mereka mengatakan, "Ijlis ya adu Allah." Ya. Jamaah mengatakan, musuh Allah, duduk. Ya. Kalau bahasa kita, duduk ngan. Ya. Ijlis ay adu Allah. Lasta lidzalika bi ahlin. Ya. Wa qad sana'ta ma sana'ta. Ya. Jadi jamaah begitu melihat dia mau berdiri seperti biasa, ya, ditarik dia punya gamis, ditarik gamisnya sedangkan oleh para sahabat, dan para sahabat mengatakan duduk. Ya. Tidak usah kau bilang-bilang macam-macam lagi. Ya. Lasta bi ahlin. Kamu tidak pantas. Ya, tidak pantas bilang begitu kepada di hadapan kita yang tidak pantas. Ya. Laqad sana'ta ma sana'ta, dan kamu sudah melakukan apa yang kamu lakukan. Sudah jelas semua. Ya. Pura-pura ingin menolong Nabi, kemudian menyuruh orang menolong Nabi padahal dia sendiri ingin menghancurkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat mengatakan, tidak usah bicara. Ya. Tidak usah bicara kamu, duduk saja. Ya. Maka karena dia tidak dipedulikan atau tidak dikasih bicara oleh kaum muslimin, ya, fa kharaja yatakhatta riqaban nas. Dia langsung keluar itu hari Jumat itu. Padahal kan hari Jumat ini, ya, orang mau dengar khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena dia ditegur oleh para sahabat atau tidak dipedulikan oleh para sahabat atau disuruh tidak usah bicara, ya, marah dia. Dia langsung keluar. Ya. Maka wa huwa yaqul wallahi laka annama qulta bi jara'in an qumtu ushaddidu amrahu. Ya. Demi Allah, ya, seolah-olah jarak situ apa disebutkan? Hah? Seakan-akan aku ini mengucapkan kata-kata yang keji, sehingga jika aku berdiri maka akan memperkeruh masalah. Jika aku berdiri maka akan memperkeruh masalah. Memperkeruh masalah. Nah, itu kata-katanya. Ya. Jadi jengkel dia. Ini orang munafik. Ya. Waqah, muka tembok. Ya. Padahal orang sudah tahu dia punya sifat, dia punya karakter sudah diketahui. Falaqiyahu rajulun minal ansari bi babil masjid. Maka ketika dia keluar itu, dia bertemu dengan seorang sahabat dari kaum Ansar di pintu masjid. Ya, kaum Ansar ini baru datang. Ya. Tiba di pintu masjid, ternyata si Abdullah bin Ubay keluar. Maka dia mengatakan, wailak irji yastaghfiru laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, celakalah kamu wahai Abdullah bin Ubay. Ya. Kamu kembali saja dan minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimintakan ampun. Apa katanya? Ya. Ini pernyataannya yang sangat buruk. Wallahi ma abtaghi an yastaghfirali. Ya, dia bilang, demi Allah saya tidak butuh, ya, saya tidak butuh istighfarnya Nabi untuk saya. Ya, bayangkan ini, ya, saking muka temboknya, ya, tidak tahu malu dan ya, pokoknya begitulah. Ya. Sudah tidak ada kata-kata untuk mengungkapkan dia punya keburukan nih orang. Ya. Dia tidak mau dimintakan ampun oleh Nabi. Dia bilang saya tidak butuh.
Subhanallah, ya. Ada orang tidak butuh istighfarnya Nabi kan? Dan Allah balas dia punya kata-kata ini. Ya. Allah balas dalam Al-Quran. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Ya, orang-orang seperti ini kata Allah Azza wa Jalla, kamu mintakan ampun atau tidak? Ya. Dan kau mintakan ampun 70 kali sekalipun, la yaghfirallahu lahum. Allah tidak akan ampuni dia. Ya. Waliyadzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena dia sangat memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mengatakan, ma abtaghi an yastaghfirali. Saya tidak butuh dimintakan ampun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu apa yang dia lakukan. Kemudian di samping itu dia juga punya hubungan dengan Bani Nadir seperti yang kita sebutkan, perang Bani An-Nadir. Yu'amiru ma'ahum diddal muslimin. Mereka membuat muamarah, ya. Muamarah itu konspirasi. Mereka membuat konspirasi terhadap kaum muslimin. Dan konspirasinya ini diabadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, di mana dia mengatakan, lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la in qutiltum lanansurannakum. Ya. Kalau kalian diusir, kami akan ikut kalian. Ya. Kalau kalian diperangi, kami akan bantu kalian. Nah, itu yang diucapkan kepada Bani Nadir sebelum Rasulullah SAW mengepung Bani Nadir. Ya. Dan ketika Bani Nadir terkepung, tidak muncul-muncul dia. Ya. Allah mengatakan, la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum wa la in qutilu la yansurunahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Ya. Nah, ketika mereka diserang oleh kaum muslimin, Bani Nadir diserang oleh kaum muslimin, atau ketika Bani Nadir diusir oleh kaum muslimin, ya, mereka tidak mau ikut, mereka tetap di Madinah. Dan ketika mereka diserang oleh kaum muslimin, la yansurunahum, mereka tidak membantu sama sekali. Itu diabadikan dalam Al-Quran, sikap mereka kepada Bani Nadir. Ya. Mereka sengaja memprovokasi Bani Nadir untuk mengkhianati kaum muslimin, ya, pada perang Ahzab itu. Ya. Kemudian setelah Bani Nadir dikepung oleh Nabi, mereka tidak muncul sedikit pun, padahal mereka sudah berjanji. Ya, orang-orang seperti ini janjinya cuma di mulut saja, tapi tidak pernah ditepati. Kemudian juga wa kadzalika fa'ala huwa wa ashabu fi ghazwatil Ahzab. Ya, begitu juga yang dia lakukan ketika perang Ahzab. Ya. Itharatul qalaq wal ittirab. Ya, mereka membuat kegelisahan, kekacauan, dan membuat kaum muslimin khawatir. Ya. Banyaklah perilaku mereka yang tidak menguntungkan kaum muslimin pada saat kaum muslimin sedang menghadapi pasukan yang sangat besar, pasukan Ahzab. Ya, 10.000 orang lebih. Ya. Nah, mereka bukannya menenangkan, ya, tetapi sengaja menghembuskan isu-isu yang membuat kaum muslimin gelisah. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Wa idh yaqul munafiquna wal ladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Dan ingatlah ketika orang munafik dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, mereka mengatakan, ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ya. Tidaklah kita dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya kecuali gurur. Ya. Gurur itu apa? Tipuan. Ya. Kenapa mereka mengatakan demikian? Nah, karena ketika Nabi SAW menggali parit, ya, seperti yang kita sudah sebutkan di perang Ahzab, ketika para sahabat menggali parit bersama Nabi SAW, kemudian ada bagian di parit itu yang tidak bisa batunya yang sangat keras, ya, tidak bisa dipecahkan oleh para sahabat. Maka Nabi turun langsung memecahkan batu itu. Ya. Dan ketika beliau memukul batu itu di pukulan pertama pecah sedikit,
Ya, Rasulullah bilang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada saya apa? Ya, apa? Istana Kisra, istana Rum, dan seterusnya. Ya. Artinya Rasulullah SAW memberikan kabar gembira dan motivasi kepada para sahabat bahwa insya Allah Allah akan memberikan kepada kita kemenangan. Ya. Menumbuhkan keyakinan dan optimisme para sahabat. Itu didengar juga oleh orang munafik itu. Tapi ketika perang Ahzab begitu berjalan beberapa hari, mereka dikepung, tidak bisa kemana-mana, mulailah mereka mengatakan, wah ternyata janji Nabi ini cuma janji-janji palsu saja. Ya, ghurura, palsu, cuma palsu yang dia janjikan kepada kita. Ya. Maka mereka pun apa? Pulang. Apa kata mereka dalam ayat yang lain? Inna buyutana auratun wa ma hiya bi'aur. Ya. Jadi ketika mereka dengar ada apa namanya? Ada orang-orang Yahudi Bani Nadir yang mengintip ke Madinah dan ditewaskan oleh Sayyidah Safiyah bintu Abdul Muttalib, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka dengar cerita itu dan mereka dengar orang Yahudi Bani Nadir mau menyerang dari belakang. Mereka sudah bilang sama Nabi, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa namanya, kita ini harus pulang sekarang. Ya. Jangan sampai orang di belakang menyerang dari belakang. Nah, itu kata mereka. Inna buyutana aurah wa ma hiya bi'aurah. Kemudian baida anna jami'a a'da'il islami minal yahud wal munafiqin wal musyrikin kanu ya'rifuna jaydan anna sababa ghalabatil islam laysa huwa at-tafawuq al-madi wa kathrat as-silahi wal juyush wal adad wal udad wa innama sababu hiya al-qiyam wal akhlaq wal muthul allati yatamatta'u biha al-mujtama' al-islami wa kullu man yamut bisalati hadzal din wa kanu ya'rifuna anna man ba'a hadzal faid innama huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa al-mathul a'la ila haddil ijaz li hadhihi al-qiyam. Ya. Padahal di samping itu semua musuh-musuh Islam, baik itu orang Yahudi, orang munafik, orang musyrikin, mereka semua tahu bahwa sebab kemenangan Islam itu ya, bukanlah banyaknya materi, ya, dan banyaknya senjata, banyaknya tentara, dan banyaknya bekal. Ya. Jadi kaum musyrikin melihat beberapa peristiwa yang terjadi yang dialami oleh kaum muslimin sejak perang Badar, ya, perang Badar Al-Kubra sampai perang Ahzab, sampai perang Bani Nadir, ya, mereka lama-lama tahu bahwa kenapa kaum muslimin bisa menang, ya, bukan dari sisi materi yang mereka punya, ya, karena pada saat itu semua perang yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin selalu berada di dalam posisi yang kalah secara hitung-hitungan strategi perang. Ya. Pasukan kaum muslimin selalu lebih sedikit dari perang Badar sampai perang Ahzab. Ya. Selalu lebih sedikit. Begitu juga perang Bani Nadir, lebih sedikit. Bahkan perang Bani Nadir itu apa namanya? Setelah menghadapi perang Ahzab yang begitu melelahkan, mereka pergi ke Bani Nadir. Ya. Jadi bukan materi, bukan persenjataan, bukan banyaknya personel perang, dan bukan banyaknya bekal. Ya. Sebab kemenangan kaum muslimin. Akan tetapi sebabnya adalah al-qiyam wal akhlaq wal muthul. Ya.
allati yatamatta'u biha al-mujtama' al-islami. Ya. Jadi sebabnya kenapa kaum muslimin bisa menang? Al-qiyam. Ya. Al-qiyam itu artinya nilai-nilai moral. Ya. Wal akhlaq. Akhlak yang menyebabkan kaum muslimin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wal muthul, dan teladan. Ya. Jadi ada nilai-nilai atau bahasa kerennya sekarang itu value. Ya. Value. Nilai-nilai nilai-nilai keberanian, kepahlawanan, itu semangat juang dan seterusnya. Akhlak dan juga akhlak moral, ya, perilaku. Ya. Karena kita pahami bahwa perang dalam Islam itu bukan hanya sekedar membunuh, ya, tujuannya. Ya. Bahkan dalam perangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa tidak membunuh, tidak usah membunuh. Ya. Makanya sebelum sebelum ditabuh genderang perang, biasanya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam didakwahi dulu, itu musuh-musuh didakwahi dulu. Ya, sebagaimana yang beliau pesankan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Ketika perang Bani Nadir, ya kan? Apa kata Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib? Pertama, ajak mereka untuk bersyahadat dulu. Jadi bukan langsung main bunuh, bukan. Tapi kalau bisa mereka masuk Islam, ya masuk Islam. Nah, itu lebih baik. Kalau sudah mereka masuk Islam, berarti sudah hak mereka sama dengan hak kita semua. Kewajiban mereka sama dengan kewajiban kita semua. Ya. Kalau mereka tidak masuk Islam, ya, ajak lagi mau berdamai. Nah, kalau mereka menolak semua tawaran-tawaran perdamaian, baru angkat senjata. Nah, itu yang disebut dengan akhlak. Kemudian punya teladan. Ya, itu teladannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan hanya faktor materi saja. Dan semua yang berkaitan dengan agama ini atau syariatnya. Ya. Jadi semua ajaran-ajaran Islam dalam peperangan, di luar peperangan dan sebagainya, itulah menjadi modal utama kaum muslimin sebenarnya. Ya. Modal keberanian, kepahlawanan, ya, atau istilahnya patriotisme dan sebagainya. Dan dalam sejarah kaum muslimin, ya, begitu juga di negara kita ini, Masya Allah, para ulama kita tempo dulu ketika penjajah datang ke negeri-negeri yang ada di Nusantara, ya, ketika itu belum ada Indonesia, ya, siapa yang mengobarkan perlawanan kepada para penjajah? Ya, para ulama, para sultan, ya. Sultan Melayu dari Aceh sampai Ternate, ya, sultan-sultan Islam yang menggerakkan masyarakatnya untuk melawan kolonialisme. Ya. Dan kita tahu bagaimana mereka melawan dengan senjata, ya, seadanya. Ya, tidak ada senjata modern. Mereka kalau pegang senapan, ya, itu berarti hasil rampasan dari penjajah. Senjata mereka tombak, panah, ya, senjata tradisional. Ya, bahkan ada yang pakai bambu runcing saja. Ya. Tapi bukan itu yang menjadikan mereka punya semangat patriotisme, tapi ajaran untuk merdeka dari perbudakan. Ya, hanya menyembah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu ya'rifuna anna man ba'a hadzal faydhi innama huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi huwal mathalul a'la ila haddil ijaz bi hadzal qiyam. Ya. Dan semua sumbernya
sumber kekuatan kaum muslimin, semuanya bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang menjadi teladan yang paling tinggi, ya, yang ila haddil ijaz li hadil qiyam, yang bisa menaklukkan semua nilai-nilai dan semua apa yang dimiliki oleh umat manusia. Kama arafu ba'da idarati diffatil hurubi tilata 5 sinin anna al-qada'a ala hadha ad-din wa ahlihi la yumkinu bi tariqi istikhdami silah faqarraru an yashunnu harban di'a'iyatan wasi'ah didda hadha ad-din min nahiyatil akhlaq wat taqalid wa an yaj'alu syakhsiyat rasul awwala hadafin li hadhihi di'ayah. Walamma kana al-munafiquna hum at-tabur al-khamis fi sufufil muslimin walakin wa likaunihim sukanul madinah kana yumkinu lahum al-ittisal bil muslimin wastifzazu masyairihim kullahin. Tahmilu faridata di'ayah haula'il munafiqun wa ala ra'sim ibnu Ubay. Ya. Dan setelah mereka memperhatikan dan menganalisa atau menilai setelah beberapa kali terjadi perang selama 5 tahun, ya, mereka lihat bahwa mengalahkan agama ini dan juga pemeluknya, ya, tidak mungkin dilakukan dengan senjata saja, ya. Tidak mungkin dilakukan dengan senjata saja. Ya. Maka mereka mulai mencari alternatif cara menyerang yang lain. Ya, harban di'a'iyatan wasi'ah. Ya, perang yang tidak menggunakan senjata, tapi perang dengan cara yang lain. Di'a'iyah itu perang dengan informasi, perang informasi yang menjelekkan, ya, didda hadha din min nahiyatil akhlaq wat taqalid. Nah, jadi mereka paham, dan ini dipahami oleh seluruh musuh kaum muslimin, ya. Jadi mengalahkan kaum muslimin tidak bisa hanya mengandalkan senjata material, mau senapan, mau apa, tidak bisa. Tapi bagaimana caranya? Yang diserang adalah akhlak wa taqalid. Ya, yang diserang adalah moral mereka, akhlak mereka, ya, pemikiran mereka. Ya. Dan yang menjadi sasaran tembak utamanya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka nanti akan disebutkan ini apa yang terjadi itu. Dan orang-orang munafik, mereka sudah berada di dalam saf kaum muslimin, ya, karena mereka juga merupakan penduduk kota Madinah, sehingga memungkinkan mereka untuk langsung berinteraksi dengan kaum muslimin dan istifzaz, ya, dan mengacaukan mereka punya kondisi. Jadi orang-orang Yahudi dan kufar, ya, melihat peluang dan memanfaatkan orang munafik ini untuk membuat kekacauan di dalam barisan kaum muslimin. Tahammala faridat da'iyati haula'il munafiqun wa ala ra'sim ibnu Ubay. Maka orang munafik ini pun sanggup, ya, menyanggupi apa yang disebutkan oleh orang Yahudi dan musyrikun itu, menyanggupi untuk menjalankan strategi mereka, strategi untuk mengacaukan kaum muslimin dari dalam. Wa qad dhaharat khuttatuhum hadhihi jaliyatan ba'da ghazwatil ahzab hinama tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ummul mu'minin Zainab bin Jahsy ba'da an talaqaha Zaid bin Harithah wa kana min taqalidil Arab annahum kanu ya'tabiruna al-mutabanni mithl ibn as-silbi fa kanu ya'taqiduna hurmata
hurmata halilatil mutabanni ala rajul alladhi tabannahu. Falamma tazawwaja Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Zainab wajadal munafiqun thulmatain hasba za'mihim li itharatil masyaghib didda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mulai mereka lancarkan rencana buruk mereka itu ketika usai perang Ahzab. Ya, setelah perang Ahzab. Ya. Pertama, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy ini masih kena sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang Quraisy. Ya. Masih kena keluarga dekat, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di Mekkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab dengan Zaid bin Harithah. Nah, yang ketika itu Zaid bin Harithah menjadi anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekkah itu. Ya, kita sudah sebutkan dulu kisahnya Zaid masuk Islam. Ya. Bagaimana dia ditinggalkan oleh ayahnya yang pergi haji, kemudian pulang, ternyata Zaid tidak dibawa pulang, ya, ketinggalan di Mekah. Akhirnya diambil oleh Khadijah, ya. Kemudian setelah menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Zaid dimerdekakan oleh Nabi dan diangkat menjadi anak angkat. Nah, ketika dia dewasa, ya, karena Zaid diangkat menjadi anak angkat dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dia dewasa dinikahkan oleh Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Ya. Tetapi pernikahan ini banyak terjadi problem. Ya, terjadi banyak problem. Ya. Zainab binti Jahsy tidak merasa bahagia. Ya. Maka dia selalu minta cerai. Ya, selalu minta cerai kepada Zaid bin Harithah. Ya. Tapi Zaid dinasihati oleh Nabi untuk tidak menceraikan Zainab. Ya. Akhirnya problem rumah tangga ini makin lama makin runcing, ya, sampai di Madinah. Dan setelah Ahzab, ya, Zaid sudah tidak bisa lagi mencari jalan terbaik untuk rumah tangganya. Ya. Akhirnya dia ceraikan, dia talak. Ya. Dan setelah ditalak oleh Zaid bin Harithah, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini orang munafik mulai mendapatkan celah untuk membuat hoax, atau membuat fitnah lah, ya. Atau mereka punya kesempatan mencederai kehormatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah tidak lagi menghormati tradisi, ya, sudah tidak lagi menghormati tradisi dan budaya orang Arab, ya. Di mana tradisi orang Arab zaman sebelum Islam bahwa anak angkat itu derajatnya sama dengan anak kandung. Ya. Jadi kalau istrinya anak angkat itu menjadi menantu juga, dan menantunya statusnya sama dengan menantu dari anak kandung, sama dengan istrinya anak kandung. Dan andaikan mereka bercerai, maka tidak boleh dinikahi. Ini tradisi Arab, ya. Dan ini yang menjadi bahan peluru, ya. Peluru bagi mereka menembak Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga timbullah berbagai macam komentar, ya, atau bahasa kita sekarang komentar netizen, ya. Dan semuanya atau banyak yang kontra, ya. Atau bahasa sekarang itu banyak yang nyinyir, ya. Banyak yang nyinyir dengan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan, ya,
ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ya. Allah sudah mengatakan bahwa anak dalam Islam tidak ada istilah anak angkat. Ya. Dan semua anak yang sudah diangkat sebelum Islam harus dibatalkan dia punya status anak angkat dan dikembalikan kepada nama orang tuanya. Ud'uhum li'abaihim. Ya, panggil mereka dengan nama orang tuanya, orang tua kandungnya. Karena Zaid itu dulu pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Karena diangkat menjadi anak, jadi dipanggil Zaid bin Muhammad. Maka Allah membatalkan itu. Ya. Apa firman-Nya dalam Quran surah Al-Ahzab? Di awal surah Al-Ahzab. Al-Ahzab. Tentang ada ayat. Belum. Ayat di atasnya. Mana ayatnya? Ayat kedua. Ayat kedua Al-Ahzab. Siapa yang hafal? Fadhal. Apa firman Allahnya? Ayo, sambil murajaah. Siapa yang bisa? Ayat kedua Al-Ahzab. Ayat pertamanya apa Al-Ahzab? Terus? Tidak pernah merajahin. Lihat mushafnya. Mana mushafnya? Aduh. Habis sajadah. Habis as-sajadah. Juz 21. Ayat 3. Terus wa ma ja'ala itu wa ma ja'ala adiyakum abna'akum. Allah tidak menjadikan ad'iyah itu artinya anak angkat. Abna'akum, tidak menyamakannya dengan anak-anak kalian. Habis itu ada pernyataan Allah, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Ini Zainab setelah diceraikan oleh Zaid bin Harithah, dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mendapatkan peluru untuk menembak Nabi dengan mengatakan bahwa Nabi sudah tidak menghargai tradisi
bangsa Arab atau tradisi nenek moyang. Ya, karena beliau menikahi bekas istri dari anak angkatnya. Padahal syariat Islam sudah membatalkan hukum anak angkat. Ya. Wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum. Ya. Jadi itu hanya anggapan kalian saja, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi dalam syariat Islam, dalam pandangan Allah, tidak ada yang namanya anak angkat. Ya, itu juga pelajaran untuk kita sekarang. Tidak ada istilah anak angkat dalam syariat Islam. Ya. Jadi kalau ada orang mengambil anak orang lain kemudian dipelihara, ya, maka caranya untuk menjadikan dia muhrim atau mahram, ya, alternatifnya disusui oleh ibu itu. Kalau ibunya masih punya air susu dan anaknya masih kecil. Ya. Tapi kalau diangkat sudah SD diangkat, sudah tidak menyusu, maka tidak bisa menjadi anak susu dan tidak bisa lagi menjadi anak angkat. Dan anak angkat tidak boleh membawa nama ayah angkatnya. Artinya tidak boleh menggunakan istilah kita marga. Ya. Tidak boleh menggunakan marga dari ayah angkatnya. Ya, karena sudah dibatalkan hukumnya itu oleh Allah. Dan Allah mengatakan wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum. Dan kalau dia dewasa jadi bukan mahram. Apakah anak angkat itu laki-laki, berarti bukan mahram dari ibu angkatnya. Ya. Kalau dia perempuan, maka bukan mahram dari ayah angkatnya. Ya. Nasabnya tidak ketemu. Nasabnya tidak bertemu. Ya, jadi dia bukan mahram. Ya, kalau sudah dewasa maka tidak boleh berdua-duaan, tidak boleh berkhalwat. Ya, tidak bisa. Anak angkat tidak sama dengan anak kandung. Ya. Satu-satunya cara membuat anak orang lain menjadi anak kita adalah kalau dia menyusui. Ya, kalau dia menyusu. Nah, kalau menyusui itu jadi seperti anak kandung, derajatnya sama. Ya, yuhramu minal radha'ah ma yuhramu minan nasab. Ya. Diharamkan dari radha'ah, dari susuan apa yang diharamkan dari nasab. Ya. Kalau tabanni tidak. Ya, makanya dalam istilah Arab itu ada anak dari nasab, ya, anak sulbi, anak nasab. Kemudian ada anak radha'ah, anak susuan. Ada anak tabanni, anak angkat. Nah, ini statusnya beda. Ya. Kalau anak nasab itu dari sulbi kita, ya. Anak radha'ah dari susuan, dan anak tabanni dari angkat. Dan yang diakui oleh Islam cuma dua saja. Anak dari nasab dan anak dari radha'ah. Anak angkat tidak diakui sebagai anak. Nah, karena itulah Nabi SAW dibolehkan oleh Allah menikahi Zainab bintu Jahsy. Ya. Dalam ayat Allah mengatakan, ya, falamma qadha Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Ya. Falamma qada Zaidun minha watar. Ya. Setelah Zaid, ya, menceraikan, ya, Zainab itu, ya. Kemudian setelah iddahnya habis, zawwajnakaha. Ya. Kami nikahkan dia dengan wahai Muhammad. Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim. Menjadi dasar hukum bahwa tidak ada pengharaman bagi orang beriman untuk menikahi mantan istri anak angkatnya. Ya. Jadi karena anak angkat dalam Islam tidak sama dengan nasab, tidak sama dengan radha'ah.
ya, maka dihukumi bukan mahram. Ya, kalau dia cerai maka boleh dinikahi. Ya, tapi ini digunakan oleh orang munafik untuk menyebarkan isu ya, tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak lagi menghormati tradisi-tradisi nenek moyang mereka. Nah, dijadikan sebagai senjata untuk mendiskreditkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menggunakan dua buah cara, ya, li'itharatil masyaghib dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Al-ula anna zaujatahu hadhihi kanat zaujatan khamisah. Wal Qur'an lam yakun adzina fi zawaji bi akthar min arba'i niswatin. Fa kaifa sahha lahu hadha az-zawaj? Ya. Ats-tsaniyah anna Zainab kanat zaujata ibnihi mutabannah. Fa az-zawaju biha min akbaril kaba'ir. Asbata qalidil Arab. Ya. Jadi dalam peristiwa ini dua senjata yang mereka gunakan untuk menjelekkan Nabi. Pertama, mereka mengatakan bahwa Zainab dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sudah punya 4 orang istri. Nabi punya Saudah, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha, Hafsah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Dan Zainab bintu Jahsy ini yang kelima. Kata orang munafik, Al-Quran mengatakan boleh cuma 4 saja. Kenapa Nabi menikah 5 orang? Ya. Kenapa Nabi menikah 5 orang? Ya. Padahal ada ayat yang lain yang berlaku untuk Nabi. Ya. Tidak sama Nabi dengan orang mukminin yang lain. Itu senjata pertama. Senjata yang kedua, Zainab adalah mantan istri anak angkatnya. Maka menikahi mantan istri anak angkat menurut tradisi Arab termasuk akbarul kabair, ya, dosa besar. Nah, ini yang mereka sebarkan kemana-mana supaya orang tidak lagi percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi apa yang mereka lakukan ini ternyata tidak berdasarkan ayat Al-Quran, ya, bertentangan dengan ayat Al-Quran. Jahil. Nah, sampai sini dulu, insyaallah kita baca pekan depan fitnah yang lain yang disebarkan oleh orang-orang munafikin untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyerang pribadi Nabi dan keluarganya. Untuk apa? Supaya Nabi yang ketika itu menjadi teladan, hancur dia punya kehormatan. Ya. Kalau kehormatannya hancur, maka orang tidak percaya lagi. Nah, itu mereka punya keinginan. Jadi mereka mengadu domba antara Nabi dan kaum muslimin. Ya. Nah, tentu nanti apa yang disikapi, bagaimana sikap kaum muslimin terhadap isu-isu yang disebarkan oleh orang-orang munafikin. Ya, jadi ini peristiwa-peristiwa yang mengiringi perang Bani Al-Mustaliq. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang tidak berupa perang senjata, tetapi perangnya perang, istilah sekarang itu perang apa? Perang pemikiran, ya, ghazul fikri, ya, pemikirannya yang diserang, ya, oleh orang-orang munafik. Baik, semoga Allah memberikan taufik kepada kita bisa melanjutkan ini pekan depan. Ini belum lengkap, ya, nanti kita sempurnakan. Sudah salat Isya. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.